amin ya rabbal alamin. Halaman 106 baris ke-6 dari ratu. Halaman 106 baris ke-6 dari ratu. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lagi hadis Nabi pada doanya. Bagaimana doa Nabi? Allahumma inni a'udzubika min fitnatil ghina wal faqri. Artinya, ya Tuhanku, bahwa sungguhnya berlindung aku kepadamu daripada kekayaan dan kepapaan. Daripada kekayaan dan kepapaan. Nabi nelakai perlindungan daripada kaya, dan juga Nabi nelakai perlindungan daripada gasian. Artinya apa? Dalam kayanya na bahaya, dalam gasinnya juga na bahaya. Jadi kan hanjit gasin dan kan hanjit kaya sebenarnya. Kaya yang bahaya dan gasin yang bahaya, yang dilakukan perlindungan oleh Rasulullah. Sebab itu kita fikir cobaan gejuk oleh Allah Taala kembak gasin mentang berhaikan. Bak kaya piraya si cobaan Allah ke katanya. Kan bak gasin mentang jadi. Ya, kamu masalah orang yang kaya. Ya, musibah lagi kan musibah. Cobaan Allah Taala lewat musibah sakit, gejuk gasin, memasalah harta. Padahal kan yang mentang cobaan Allah kan. Juga cobaan Allah lewat kaya. Sebab ladung kaya ngan kayanya memasalah, jauh tanyo dari Allah. Ladung gejuk gasin ngan gasinnya pi masalah. Ladung gejuk kaya taat, gejuk gasin taat gasin. Ladung gejuk kaya memasalah, gejuk gasin memasalah. Yang ke maka Allah Rasulullah nelakai perlindungan ba Allah. Jadi pakan sampai terus disebut litungku musannif, litungku pengarang kitab doa Rasulullahnya. Nyo masalah jihino yaitu tentang pembahasan sehingga waktu urang kiamat. Li Allah Taala gehe urang kaya. Urang kaya yang lalu daripada mengingat Allah. Katanya pakan kata sibuk tat, pakan kata hamrupa ibadat. Jawab, karena lu kaya yang lu ya Allah. Gaduh lu berimbang harta sehingga hamrupa ibadat. Hamrupa minta ilmu, hamrupa perbutaan, hamrupa taubat. Gekele Allah, so kaya teman kata Nabi Sulaiman. Ya, gepetimpla oleh Allah. Olehnya gehe urang gasin, igata gasin dia tak dalam dunia. Jadi pakan kata sampai hana tempat apa buat ibadat. Ilung karena gasin lu tak tat ya Allah. Hai bak lu minta rezeki urang malam hana sapuna merupa karena gasin lu tak. Gehe Nabi Isa, gepegah Nabi Isa. Ya, iaitu Nabi Isa lebih gasin daripada kata. Jadi hana golale daripada mengingat lun. Ya, atakan putro Nabi yang gepetimplak katanya sehingga dengan putro Nabi tersebut. Pertama Nabi Sulaiman, berarti gepetimplak urun kaya. Yang kedua Nabi Isa, gepetimplak urun gasin. Yang kelima Nabi Yusuf. Ya, Nabi Yusuf. Gehe oleh Allah Taala urang yang lagak-lagak. Yang lagak tubuh tari, pakah berupa ibadat, gaduh pertimbang lagak, pertimbang tari, pertimbang sehat geyu memang. Bersehat tubuh tu supaya mangat apa buat ibadat. Tapi bab pertimbang sehat tinggal nyak bita ilmu, tinggal ya buat ibadat. Bab pertimbang tari tinggal buat ibadat, handa tim buat ibadat. Gehe Nabi Yusuf. Ya, gepetimplak dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf hebat kai tari lagu, tapi hana sik lagu lagi kata iaitu nasib tari Nabi Yusuf igata tari bacut bahkan sampai dia kata kah berbuat buat ibadat. Ya, pedro Nabi sirot tu so ke bagah. Nabi Isa, Nabi Sulaiman, Nabi Yusuf, Nabi Ayub agak yang sakit. Igata pakan ham rupa buat ibadat lu sakit lu ya Allah. Habis sakit dalam dunia. Sakit sampai-sampai hana pulih-pulih ya Allah. Gehe Nabi Yusuf, ya Nabi Ayub. Nabi Ayub berat dalam sakit daripada kata hana sik lagu lalai daripada mengingat lun. Jadi perlu tanda pegah. Begitulah Allah Taala watai singgah tanya tamdawa dengan Allah tak pegah alasan je kasih contoh bak nabi-nabi awal. Nabi yang paling gasin kana, yang paling sakit kana, yang paling kaya kana, yang paling tari kana. Jadi putra alasan dalam tanah kita ling tanya sehingga tanya han sempat tak ingat Allah dalam dunia. Ya, nyambang. Yang jabatan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf. Jabatan.
Yang na jabatan gehoi rat yang na jabatan sebab Nabi Sulaiman kan jabatan ti kan raja sit. Sebab itu yang kena rat sisi biasa lalu urang boleh jadi intik yang na jabatan Nabi Sulaiman pina jabatan, Nabi Yusuf pina jabatan sit. Sehingga Rasulullah lah berdoa, ya Allah lun berlindung dengan ro daripada kejahatan yang ditimbulkan daripada kekayaan dan kejahatan yang ditimbulkan daripada kefakiran. Sebab ngengasin kadang jauh dari Allah, ngengkaya kadang jauh dari Allah. Beda kita yo gasinnya to dekat Allah kalau bentai. Ya, makanya hidup kan je tantangan kan? Tantangan tanya pupuk ibadat kadang-kadang ngengasin, ngen sakit. Kah ada pupuk ibadat, hai alasan terserah tanyalah. Ya, sebab dak pigasin ibadat lagi biasa. Cuma hak kita puput lagi bentuk ibadat waktu sehat, ada masalah. Nah keringanan hukum. Kah kiban dalam gobegahino. Hai segala hamba yang mukmin, hendaklah kita mengambil ibarat mengambil iktibar, pelajaran dan nasihat dan insaf daripada mendengar cerita Nabi Isa, Nabi Allah Isa. Hendaklah getanyo tacok iktibar, tacok pelajaran, keinsafan, nasihat daripada cerita Nabi Isa. Nyu gebah cerita Nabi Isa baca ini. Bagaimana gasinnya Nabi Isa? Tak pegah tanyo paling gasin dalam dunia. Sehingga ham rempok minta ilmu, gaduh lalu bak harkat. Tak euteuk pakiban Nabi Isa. Kage cerita Nabi Isa baca. Adalah Nabi Allah Isa itu amat miskin. Ke Nabi Muhammad kan paling miskin. Nabi Isa yang paling gasin. Suatu pun tiada ada padanya. Nabi Isa hanya mensapu pisajan ke. Putra si yang hanya sehelai baju jubah daripada suf bulu domba. Hanya sagai saboh baju jubah yang terbuat daripada bulu domba suf dipakainya kira-kira 20 tahun lamanya. Hana pakaian saboh lagi, hana pakaian yang kepakainya di natrip pakaiannya mbak tubuh melekat 20 tahun lah. Menalah kira-kira ke. Dan sebiji kendi, sebiji betul punya sebiji, punya kendi pandai sebiji, sebuah dalam dia. Yang na saboh kendi, saboh tempat air, saboh ciri, saboh bejana. Dan suatu sisir sekali. Ya, artinya saboh sugut nasajan ke dan satu kendi air. Ya, kepu koknya sugutnya untuk sisir rambut ke. Sedangkan kendinya untuk mengambil air sembahyang, gepasoi kenan holang gejak, getung semayang dengan i tersebut. Peristiwa pada suatu hari sekali yang menang. Yang suatu sisir yang titik. Sekali peristiwa pada suatu hari artinya pernah bak sabah uro yang melihat oleh Nabi Allah Isa akan seorang laki-laki minum air dengan tangannya. Kekalan Nabi Allah Isa wate gejak-jak Nabi Isa, kekalan nasira urang yang wate gejip i ngejarau langsung getemak dari keruang langsung gejip i ngejarau. Kan terbayang Nabi Isa berarti yang lebih katilom dari Nabi Isa. Maka kendi itu pun dibuangnya. Ini dibuang ke kena. Nak kisah yang lain disedekahnya. Pokoknya hanali saja ke. Gekala na urung yang lebih gasin dari ikutnya nasi kendi air di urung lain wata gejepi ngejarau langsung menyemenang gecok kendi tersebut gejuk ke gop ataupun gebuang. Hina gebuang ke kena. Setelah itu maka dilihat Nabi Allah Isa pula akan seorang laki-laki menyisir janggutnya dengan tangannya. Maka sisir itu pun dibuangnya. Gekalan urang yang wate gesisir rambut ke hana sugut ngenjaro oleh ju. Igotnya berarti kaya gotnya na sugut ke gecok sugutnya pun gebeh ataupun gesedekah ke gop. Nya kan mesti pukeh belagenyo tanyo bu papa tebek na sapuna meno kennya yang kena pegah. Tacok itibar ngan lagenyan hana sapuna tapi taat kepada Allah Taala luar biasa. Ini dupu kerja oleh Allah Taala. Kenderaannya untuk ajak jamaah. Ya kan? Tahu dik mangan beruh lampang pikan sedip kok le beruh lampang tu. Hana deuk-deuk ditanya baju kena deuk dekat makanan kana minuman. Putra yang ditanya alasan tak sehingga merupakan perbuatan ke Allah. Nyon tu yang dicok itibar. Kan berarti yang kanannya berubah mendum kannya yang makna tacok ino. Dibuangkannya Nabi Allah Isa. Kemudian daripada itu
suatu pun tiada ada padanya. Itu yang harus tahu mudik sang lagi nyo. Nyo kan kentik gak yu bumenau. Dumna saja ante napu pajo, hantom pernah dia, hantom pernah gerah, hana si tak taat ke Tuhan. Nah, pulang sampai entek kalau genyo model alasan dik karaya ulom laju. Kemudian tiada, kemudian daripada itu suatu pun tiada ada padanya. Maka adalah Nabi Allah Isa bahwa maka adalah kata gekun le Nabi Isa putra nekun oleh hana sapuna ni kenderaanku kakiku. Nyaki yang jadi kenderaan koknya yang ke kaki ke. Nyakanya maknanya putra hana sapuna kaki ngaki nyakanya kenderaan ke. Jangan tapak akan rumahku itu segala gua. Ya, guha-guha apa yang nak nyakanya tempat tinggal ke. Nah, tadi Nabi Isa koknya kan dalam guha tempat ke kan. Nya sebagai tempat tinggal. Hana sapu pi rumah hana tempat menetap. Kemudian kenderaan pi hana sapu nya. Sampai kena kisah diceritakan Siti Maryam juga akan meninggal di dalam sebuah guha bersama Nabi Isa. Yang bawatannya Siti Maryam sedang berbuat ibadah. Urian sabak uruh puasa sabi. Malam zikir, duk ibadah sabi. Makanan hanya dedaunan yang na dalam rimba. Nampak juga begah. Dan akan makananku segala tumbuh-tumbuhan yang tumbuh-tumbuhan pada bumi. Yang di bumi yang mana? Yang di bumi. Sedangkan makanan ke tumbuh-tumbuhan yang na dalam bumi. Sedangkan pakaian ke yang na bak tubuh segai. Kenderaan cuma kaki, rumah tempat menetap itulah guha-guha. Dan akan minumanku segala sungai. Sedangkan minuman goknya yang na dalam keruang. Bapak yang na ilam beli Tuhan yang kenyan tegan. Apalagi kekayaan yang terlebih daripada ini. Pulang ke kekayaan yang lain yang si sapu tanah. Memakanan mentang lagi yang timuh lambumo je putra. Lain si kahana. Maka kata Nabi Allah Isa alam, hai Bani Israel, kata kaum ke Bani Israel, wahai Bani Israel ke bak kaum ke, makan olehmu daripada roti syair. Jadi roti syairnya roti yang terbuat daripada gandum yang rendah. Ada gandum namanya syair, gandum namanya hintah. Menyo gandum yang namanya hintah, nyo gandum tersebut gandum istimewa. Gandum ged, lagi breh danyo breh ged. Breh pun akan breh ramos taki danyo yang ged. Nyo menyo gandum yang geken hintah. Tapi menyo syair, nyo gandum yang rendah, gandum kurang nyo. Jadi kekentek makan olehmu daripada roti syair, roti yang terbuat daripada gandum-gandum yang rendah. Katanya beruh-beruh buluk mandang tak baju. Dan bawang betul bawang hutan. Tapi ngena alhamdulillah Artinya tumbuh-tumbuhan yang timuh lautan. Nya kenyan sagai, nya maksud bawang hinau. Artinya sayur-sayur, tumbuh-tumbuhan yang timuh geroi na lautan nya kenyan sagai baju. Cuma ke makanan yang rendah, dan janganlah kamu makan roti gandum ya. Nya roti gandum, nya roti terbuat daripada biji-bijian yang ged. Gandumnya si hintah nya bahasa Arab, nya kaget nya. Maka bahwasanya kamu tiada dapat bahwa syukur akan nikmat itu. Karena menyemangat hat apa jauh haik ka bersyukur ke Allah. Maka pajuh makanan yang rendah-rendah menteng. Jadi wate tacok itibar nya kunyo gebegah beno kena gicok itibar daripada kisah Nabi Isa. Kan hanjut pajuh makanan mangat betadepu. Nyan makanan mangat yang tapajuh li tanyo golom seberapa bersyukur ada makanan mangatnya. Yang kalau tempat taih mangat, rumah yang tadiami mangat, kenderaan yang tajakna, pakaian yang tak pakai laga. Nya hak ita bersyukur ditanya berterima kasih hatinya. Maka ji pajuh yang kurung-kurung menteng, sebab yang geget apa jo untuk tanya tak berterima kasih ke Allah. Ngen yang mangat-mangatnya golom seberapa yang terima kasih tanya. Hana mumpat pe. Yang kejut coba bayangkan getanyo yang nujuk oleh Allah Taala pakiban model taudip orangnya. Putra yang kekurangan tu. Ditna terima kasih tanya ke Allah. Makanan mangat sekali saja kita makan, nyo bersyukur tanya ke Allah Taala golom seberapa. Golom seberapa nya dengan makanan mangat. Makanya le Nabi Isa gebegah bak kaum ke pajuh le gata roti-roti yang terbuat daripada gandum-gandum rendah menteng. Gandum rendah ini adalah syair. Nyo gandum rendah. Yang kedarinya menteng kata ta pajuh. Karena haid tak bersyukur, nyo ta pajuh makanan mangat-mangat hak.
Nyandum yang bersyukur, haid dah bersyukur, yang mau bersyukur, ulam yang sama sekali tidak mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Ditnan kalau yang kejit tanya sehingga hotel bertanggungjawab oleh Allah Taala terhadap nikmat, nyo yang kahana ju, haid ju. Nikmat umum, ya kan? Nikmat ilmu, nikmat harta, nikmat sehat, nikmat mangat, taudib dan sebagainya dum. Nyan hana seberapa syukur tanya ke Allah Taala. Kejit habis-habis ucapan zikir tanya atas nikmat Allah, ucapan ibadah tanya, ingat tanya ke Allah, keinsafan tanya ke Allah, semua hana habis-habis. Cuman tanya manteng yang lalu tu seolah-olah atanyan atadro temandum, mangat taudib, mangat dro temandum. Kerana tak Allah juk yang ditanya sehingga seolah-olah sang-sang lagi nyan bakro tu. Maka bersyukurlah terhadap nikmat Allah. Watai getanya tadinga lagi nyo kisah Nabi Isa. Kalian kiban keadaan Nabi Isa, tapi dia begitu taatnya kepada Allah. Kan? Demikian lagi pada hari kiamat, ba'ura kiamat sehingga dipanggil Allah akan seorang laki-laki. Nalo modelnya model-model gitu pegang. Bagaimana keadaan le tak model di antaranya gitu pegang. Ini kan sebagian kecil saja. Sebagian kecil yang disampaikan hino. Dipanggil akan seorang laki-laki, maka firman Allah akan dia. Gekele Allah bak sirau ragamnya, hai hambalun, apa hal muda dalam dunia? Wahai hambalun, pakiban keadaan muda gata dalam dunia. Hot apa habis usia muda gata di dalam dunia? Gehoi, maka sembahnya. Ijawab oleh pemuda bunuh, ya Tuhanku, adalah aku pada sebuah pulau berbuat ibadat akan dikau kira-kira 500 tahun lamanya. Hanya umat Nabi Isa pernah lagi nyu. Umat Nabi Musa juga demikian. Ya Allah, lun berada di satu pulau dalam dunia, dan dalam pulaunya lun ibadat hinan kedro selama 500 tahun ya Allah. Dan ada pada pulau itu sepohon delima, yang mana hinan bak pohon bak pulau tersebut nasibak bak delima adalah delima itu berbuah pada tiap-tiap tahun sebuah. Tip-tip tahun boh limanya imu boh cuma saboh tegai. Maka aku makan sebiji delima itu pada tiap-tiap hari sebiji. Maka aku makan sebiji delima itu. Maka lung pajuh sini pada tiap-tiap hari sebiji. Hiura sini lung pajuh. Kemudian lung ibadat lung. Dan tiada lagi berhajat aku dengan sesuatu jua pun, melainkan menyebut-nyebut namamu. Iaitu sini hiura lung pajuh boh limanyan ke makanan lun. Lun hana keinginan lain melainkan hanya menyebut-nyebut namamu. Artinya berzikir kepadamu dan puasa dan sembahyang hingga matilah aku dalam sujudku akan dikau. Sampai lung mati di dalam sujud lun kedro ni ya Allah. Nyamban gekun le pemuda bunuh nya kemenan udip long ya Allah dalam dunia 500 tahun lo ibadat kero ni makanan cuma sini anak gelima dalam tip-tip seura situn saboh itu bit boh limanya tip uro berzikir kedro ni semayang dan puasa sabi-sabi sehingga mati lon dalam lon sujud kedro ni nya kemenan keadaan lon ya Allah. Maka firman Allah Ta'ala, benar engkau hai hambaku, betul pun yang kata terpegah hai hamba lun, sekarang masuklah engkau ke syurga dengan rahmatku. Yang kalau 500 tahun ke pupuk ibadat ke Allah Ta'ala, tapi waktu tamang dalam syurga han ngen ibadat ke, tapi dengan rahmat lun ke Allah, berarti dengan sayang Allah, dengan sayang lun kata tamang syurga. Kalau dengan ibadat kan dengan sayang Allah, karena ibadat dinan tak pupuk ibadat kalau seberapa. Maka sembahnya gekun le pemuda bunuh, ya Tuhanku, ya Allah, ya Tuhanku, tiada mau aku masuk surga dengan rahmatmu, tetapi aku mau masuk surga, aku masuk surga dengan amalku. Ya Allah, lu tamang surga ngak amal lu mentang baik dengan sayang roh ya Allah. Ya, kena berbanding ngak amal ke. Maka firman Allah Taala, jut hana masalah, marilah aku hisapkan akan dikau. Ya, jut hana masalah. Boh jino berarti menyebut cik gata tanak tamang surga karena amal gata bah jino lu kira amal tu. Kibana cikalen nga amal gata 500 tahun dah pupuk ibadat. Di pui tamang gata dalam surga. Hai hambaku, ya siapa? Aku hisapkan akan dikau. Ya. Guna hisap di Allah. Gekentek pun hai hambaku, siapa yang memberi akan dikau kuah berbuat ibadat, kuah kekuatan. Ya, so yang juk kekuatan bak gata untuk pupuk ibadat 500 tahun lamanya di dalam pulau itu kata boh. Dan siapa yang memberi kuah akan dikau puasa dan semayang, so yang memberi kekuatan ke gata uro tak puasa, malam tak pedang malam sabi-sabi tak semayang,
maka sembahnya, ya Tuhanku, Engkau jua yang memberi kuat itu, kekuatan itu. Ya Allah, drone yang beri kekuatan sehingga lo ingat drone, lo puasa, lo sembahyang. Firman Allah Ta'ala pula, siapa yang menumbuhkan dikau delima yang engkau makan pada tiap-tiap hari itu, so yang putimoh bak gelima hinan yang tip-tip uro gata tapaju, maka sembahnya Engkau jua, ya Tuhanku. Ron, ya Allah. Maka firman Allah lam, siapa yang menerbitkan air tawar dari pulau keliling laut itu yang engkau minum di sekeliling laut, padahal lautnya masin, tapi bak pulaunya Allah Ta'ala petubit yang itabu untuk gejib urung tersebut pemudahnya, dan engkau mandi itu, maka sembahnya Engkau jua, ya Tuhanku. Mandumnya drone, ya Allah, bi kelun ron petimoh ron petubit. Maka firman Allah, siapa yang berkenankan mintamu tatkala engkau ucapkan Allahumma iqdhi ruhi sajidan, karena gemlake ba Allah, so yang putruk doa gata wate gota gata tamlake ba lun, putra tamlake ba lun, Allahumma iqdhi ruhi sajidan, artinya, ya Tuhanku, Engkau matikan kiranya hambamu dalam hal sujud. Ya Allah, nepu mati lung dalam keadaan sujud nyan ilake le pemudanya, maka sembahnya sehingga nepu mati le Allah pemuda tersebut dalam keadaan sujud, maka ijawab le pemudanya, Engkau jua, ya Tuhanku. Ron mandum-mandum bi, ya Allah, jut kabereh nyuka menang. Setelah itu maka dihantarkanlah segala amal pada sebelah daun neraca. Gecoklah kebaikan yang limertuh-tun di ibadat, gepuduk bak sini cing bak sini daun timbangan amal, neraca timbangan amal. Dan kemudian cahaya matanya yang dianugerahkan Allah Ta'ala akan dia pada sebelah daun neraca. Atas selama udip gepegah oleh Allah Ta'ala teblut hana gepegah buta, nikmat mata lagi gepegah lamih Minhajul Abidin nyo tingat nang surah, iaitu nikmat mata, gecok nikmat matanya gepuduk te sebelah getimang nyampe letakkan nikmat lain gejol oleh Allah. Ibadat yang 500 ton gepuduk bak sini timbangan amal, orang yang gecok anak mata gepuduk bak sini timbangan amal tu getimang tu sageun. Nikmat Allah ngen putakeun amalan ibadah yang 500 ton bunuh. Maka tatkala itu beratlah cahaya mata itu daripada amalnya yang 500 tahun lamanya. Rupanya berat pengeh mata yang gebila Allah dalam dunia ke katanya, nyan beratnya dengan pengeh matanya tabading ibadat kita nyo 500 tahun. Yang kecil baik tam dawa dengan Allah Taala pada pegah gata tamung surga ngan sayang lun. Karena menyo guna pesetara, guna pebanding, guna pesantut antara ibadah kita nyo ngan nikmat nyo ngan tinu ane mata ngolam sit. Ibadat 500 tahun pulang kita nyo yang lu lalot. Lu hana ta pungu ibadat ngan ibadat. Lu kita nyo ta maksud ke Tuhan ngan hana ta maksud. Kan lebih parah lho. Hidih munyo hidih kepegang lagi kita lain lagi keut tak tergedi kepegang udip li Allah Taala siraurung mulai hijab dunia, mulai hijab dunia kepegang li Allah Taala di ibadat sampai-sampai tak urang kiamat. Nyata getimang sehingga seluruh amal jih ngan sini anu mata yang geun anu mata. Makanya geun li Allah masuk kata dalam surga dengan sayang lun. Karena sayang Allah lebih raya berbanding daripada amal katanya. Teman tak minta sayang horot, minta sayang re ibadat. Berarti ada gekeun menan berarti ngerahman Allah tayu tamang dalam surga. Berarti karena keun ibadat munyo menang mahana tentang ibadat nyan salah laju-laju tu. Kan nyan makna haji minta sayang Allah yang ke ngan ibadat. Setiap kebaikan yang kita lakukan berarti kita telah memetik sayang Allah. Bengah tak petik sayang Allah, jauro tak petik sayang Allah, malam tak petik sayang Allah, sehingga terkumpullah sayang Allah yang cukup rayanya. Yang kejut sayang Allah yang rayu berbanding daripada ibadat katanya. Sayangnya ke yang membuat tanyo masuk syurga. Karena jalan je tak ibadat, je ibadat sebab yang ujung-ujung karena menghasilkan sayang Allah. Jadi bena anggapan munyo memang tanyo tamang syurga ke ibadat, kake munyo menan hana perlele ibadat, nyan kaken laju-laju. Karena tanyo tamang syurga ngan sayang Allah, tat-tat lom perle buta pubut ibadat. Karena sayang Allah hantar rempe melainkan ngan but-but yang ridha Allah, iaitu but ibadat. Yan ka. Maka hino ngka gecok getimang bunuh
watai getimang anak mata ngan amal bunuh kagehon anak mata ngan ibadat yang 500 tahun lamanya. Maka firman Allah kalau habis cerita bunuh gekeun li Allah ba hambanya, gekeun li Allah kepada malaikat. Firman Allah kepada segala malaikat, bawa oleh kamu akan dia ke dalam neraka. Ya kan? Cok urungnya pertama dalam neraka. Apa ini bubu ibadat bengen tamang surga bengen amal di. Hai tamang surga ngai ibadat tanyun kala. Ana mupat lom. Nah, maka ji minta sayang Allah lewat zikir, lewat duk dalam majlis ilmu, lewat taban tugop, lewat bersedekah, lewat berakhlak yang baik, sabi-sabi ta minta sayang Allah katanya. Sehingga raya tak sayang Allah yang kata sapat dalam dunia, ngan sayang Allah yang terbuka jalan masuk surga. Ka gekeun bak malaikat, cok ji hai malaikat pertama dalam neraka ke dik. Maka dibawa malaikat akan dia. Gecoklah hurungnya geba, tengah-tengah geba, kata empunya cerita. Ni pegah le yang ceritanya pada sama tengah jalan, bak sama tengah jalan dititahkan Allah akan malaikat. Cuma bak sama-sama tengah jalan gekeun li Allah Taala bak malaikatnya kembali akan laki-laki itu kepada hadarah Allah. Aji pahadap lom yang mana berarti terdengar suara seruan yang bahwa cok lom uragamnya pemudanya bunuh le ya pahadap Allah lom. Maka ia pun dibawa oleh malaikat. Maka firman Allah akan dia duduk gekeun li Allah, hai hambaku masuklah engkau ke surga dengan rahmatku. Gekeun li Allah tamang kata dalam surga dengan rahmatku. Sebaik-baik hambaku maka ia pun engkau sebaik-baik hambaku, maka ia pun dimasukkan ke surga. Ya, duduk pertama dalam surga asid tak salah. Tuan dekat pertama dalam neraka. Allah kan cukup adil cara memutuskan. Hana dekat pertama ngurung taat li Allah Taala dalam neraka. Pertama dalam surga walaupun pun kagehu bak geyuhu bak malaikat dalam neraka. Karena ya pegah le pemudanya, iji diinginkan bahawa pertama ji dalam surga li Allah Taala ngan ibadat. Ternyata hana seberapa ibadat katanya. Yang kena pegang. Yang kejunya kan cerita-cerita iktibar, ambil iktibar, introspeksi diri. Karena katanya kan cukup berat lalai dalam dunia. Berat tak lalai. Ingat mentang lagi pak likuk pun aku pegang. Untuk nak bersyukur dengan nikmat Allah yang biok mentang, hai biok dah enggak makanan lezat dah gai. Yang dapat jauh tanya. Yang han sanggup tanya untuk nak bersyukur bersetara. Pulau moronyo pu yang kagejok oleh Allah katanya. Tetalahi kena udunya musurak benung tan tabah. Oronyo ditna pencapaian. Harum nama katanya. God katanya orangnya bak manusia, harta dikna kata bersapat, taduk mangat, tapajuh mangan, anak na, perumoh na, dumpu na, putra yang kekurangan, pakan buat aku buat ibadat. Yang kejut, baik tak angkat tanya, kalau tak tat aku buat ibadat dengan fasilitas yang kejut oleh Allah Ta'ala, golom. Kata baca tu kisah. Dan demikian lagi pada hari kiamat lom, bak urang kiamat lom sehingga dipanggil akan seorang laki-laki. Nasilam li Allah Ta'ala gehui sirauragam. Maka dikira-kirakan akan amalnya, maka dikiralah amal ji. Setelah itu maka dititah Allah Ta'ala akan laki-laki itu ke neraka. Berarti watai gecek dikira amal ji mula te amal kejahatan sehingga dipanggil oleh Allah Ta'ala malaikat guseret urung yang gebuba dalam neraka. Ia pun berjalanlah ke neraka, bala ke dalam neraka urugamnya urungnya. Maka sama tengah perjalanannya melihat-lihat ia ke belakang. Tengah-tengah gejak genging leulikut, gejak genging leulikut. Malaikat geba juju genging leulikut. Urung bunau dengan geba le malaikat. Melihat udahkan sama tengah perjalanan melihat-lihat ia ke belakang. Maka dititahkan Allah Taala akan malaikat mengembalikan dia. Kalau ndak urungnya ndak sabi kalau melikut, gekeun tu Allah Taala bak malaikat, hai malaikat, atiba kena ulum le urungnya. Hamba lunnya tiba lom balik lom kena kulung le. Maka ia pun dibawa oleh malaikat kepada hadarah Allah Ta'ala. Gecoklah urung bunuh gebalam ke di hadapan Allah. Maka firman Allah Ta'ala, gekeunlah Allah, hai hambaku, hai hamba lun yang durhaka, mengapa engkau terlihat-lihat ke belakangmu? Bahkan kata tanginging ulikut lom, padahal kata kacatah tamang neraka, ajak neraka juga di. Maka sumbahnya, ikeun le urung bunuh, ya Tuhanku, bahwasanya hambamu berbuat durhaka akan dikau. Ya Allah, memangnya lun pubu maksud kedron ya Allah. Tatkala itu tapi tatkalanya lun pubu maksudnya lun harap akan ampunanmu. Lun harap pengampunan dron ya Allah. Dan mati aku tatkala itu harap aku akan ampunanmu juga.
Ya, wate mati lung juga lung harap ron benupa ampun lun ya Allah. Dan bangkit aku daripada kuburku, dan orangnya lung bangkit dari kubur juga lun penuh harap supaya droneuh nupa ampun lun ya Allah. Tatkala itu harapku akan ampunanmu. Dan dikira-kirakan akan daku tatkala itu harap, makna dikira lagi hisab. Wate lung bangkit dari kubur lung harap benupa ampun lun ya Allah. Wate lun ni hisab lung harap benupa ampun lun lom ya Allah. Harap aku akan ampunanmu, dan terlihat-lihat aku kepada hadarahmu itu, aku harap akan ampunanmu. Yang kejit longing leulikot, longing leulikot, long harap dron benupa ampun lun ya Allah. Benupa ampun lun ya Allah, nupa maaf lun ya Allah. Maka firman Allah, hai hambaku, adalah engkau harap akan kemurahanku, dan engkau besarkan akan daku, dan engkau harap akan rahmatku. Yang kalian urung harap rahmat Allah, gata tak harap kemurahan dari lun, gata tak peraya kemurahannya mbak lun, dan gata tak harap sayang lun. Maka menyoronyo menyemenan, maka pergilah engkau ke syurga itu, ke syurga, bahwasanya aku ampunkanlah segala dosamu itu. Padahal urangnya kajatah tamu neraka. Engkau jangan datang kalian wate tanya tak harap sayang Allah, engkau jangan gebi putus asa daripada rahmat Allah. Nyambak mulai dalam dunia juga harap sayang Allah, sampai terus sehingga di akhirat juga demikian. Baik sampai katanya hana harap sayang Allah padahal kena tamung surga, tapi han jadeh tamung surga. Lagi urang yang jadi ibadat guna. Hana harap rahmat Allah igaknya. Gak fikir igaknya le pupuk ibadat ke. Gak harap ngai ibadat drong tamung surga igaknya kahai. Padahal dumurung penuh dosa, karena je rahmat Allah, sayang Allah yang diharap bisa masuk surga. Tapi orang yang cukup le ibadat kan sayang Allah yang diharap bisa masuk neraka. Walaupun kena hanya jadi kena ke pertama dalam neraka karena keadilan Allah. Panena oleh Allah Taala kena pertama dalam neraka orang pupuk taat ke. Kata yang empunya cerita, nah, nepegah tungku yang mengisahkan ceritanya ulam. Tatkala itu didengar Syekh Hasan Basri, rupanya wate gedengar cerita tersebut, bak watenya salah siro yang mendengar ceritanya yaitu Hasan Basri. Hasan Basri yang dengar cerita. Hasan Basri kan terkenal sih kan, siro ahli sufi koknya. Ta gedengar oleh Hasan Basri rahmatullahi alaihi akan hikayat ini, maka kata ia, gekul oleh Hasan Basri, hai aku ini, jikalau jadi aku seperti laki-laki ini, alangkah baiknya. Ya, alangkah baiknya gekul. Sing kira lung bujut ke lagi uragamnya, lagi urungnya, alangkah jeroh ke lung. Padahal goknya kalau sira waliullah lam, sira ahli ibadat lam. Igoknya kiba maksudnya laki-lakinya yang penuh dosa, namun dia mendapat pengampunan Allah karena mengharap rahmat Allah. Hai segala mukmin, lihatlah olehmu akan hal Syekh Hasan Basri yang arif billah. Coba kita perhatikan Hasan Basri, sira urang yang arif billah, tapi laginya gak harap ada masjid lagi ukuran urungnya manteng menjadi pendosa namun mendapat pengampunan ba Allah kah juga. Yang gak harap juga lagi dalam ketakutan akan bahaya hari kiamat. Kiban ke model goknya rupanya dalam ketakutan wate gedinga tentang kisah huruf kiamat lagi model. Istimewa pula kita yang lain lagi lalai dengan dunia yang fana ini. Nyantit lebih-lebih lom gak pegah. Pakiban ke gutanyo yang lale ngan udip dalam dunia, lale ngan segala hal yang terempak oronyo dalam dunia. Kiban ke lam ada jit berlebih ya lom tanya. Hasan Basri wate gedinga ceritanya, goknya gak harap ada mendih jit goknya lagi urung berdosanya mentang. Padahal goknya surau urung saleh segala. Kan sangat mengharap rahmat Allah. Nya kehina penting tanya bek putus asa ada. Konsit wate terpegah bek putus asa, tak tunda-tunda ibadat. Habis tanya wate terpegah bek putus asa, pupuk masih pupuk aju. Puya ada teman Allah Maha Pengampun. Yang salah tu sip. Bek sip sampai lagi nya. Salah makna raja ante. Wate gekun tanya penuh harap kepada rahmat Allah Taala. Wate tanya penuh harap bek sip itanya tak sia-siakan, tak abaikan perintah-perintah Allah. Nyo kaji eno mentangnya. Kemudian nyo cerita alam sahabatnya sampai belah dia. Awak panjang baca kisah. Putrana pertanyaan. Jadi kan lagi nyo go pegah bak tanya. Beje ketacok pelajaran yang bahawa lagi likat telefon. Baiklah dengan pu yang dijuk oleh Allah Taala tanya orang yo kangop tu. Kah nampung sapu pi na beuk harta beuk mangat taudip. Igak kajamun ka mangat diudip. Tanya baru orangnya mangat taudip kan lewat tu.
igok kajamun ka mangat diudep ngan mangatnya taat ka Allah Taala luar biasa. Itanya Nabi urunyo gebila Allah Taala kala lo hana mupu pi. Nyen kon mendumnya, nyen nafsu mendumnya, nyen dunia. Kan hana tamita dunia, silahkan mita, tapi dunia yang membantu akhirat. Baik tamita dunia yang jik celaka watai akhirat tinggi. Nyen dalam dunia kan hana beres tu, pulom truk akhirat tinggi. Oleh nyalam lagi hino ke haraplah pengampunan Allah. Watai tanya tak pupuk ibadat, baik berpegang pada ibadat semata-mata, tetapi getanya tak kumpulkan sayang Allah lewat kebaikan-kebaikan tanya, lewat ibadah-ibadah tanya. Putana perlu tanya. Waalaikumsalam. Silakan. Ya. Jiwa dagang sunnah hinan berarti yang kehino kadang agak keliru pemahaman tayo. Seluruh sunat-sunat tak anggap aju sabaknya nata sunat jid hana tentang bab kubur. Iji wa dagang sunat dalam semayang khusyuk getanya khusyuk dalam semayang yang hukum ji sunat berarti baikna baik salah. Artinya tekedi pun semayang yang hana khusyuk sah semayang ken ngen khusyuk tapi ngen sip syarat sip rukun. Tetapi semayang yang hana khusyuk golom na arti ba Allah bergedih lam tak pandang itanya baik itanya hotai kepegah hai semayang kepegah menyerti khusyuknya kan sunat dalam semayang berarti ada hana khusyuk hana pupu kelebut lagi na sampai-sampai dah semayang hantam pernah tak upayakan ditanya berkhusyuk benalom sabah tu pandangan tanya arti hotai kepegah kutakan khusyuknya adalah sunat artinya adalah sah semayang walau hana khusyuk. Berarti wajib semayang menyuhana khusyuknya berarti hantar semayang yang ke. Tetapi hendaknya lagi tanya bertingat dalam urung semayang yang hana khusyuk yang hana nilai ba Allah. Karena nilai semayang tanya ba Allah Taala tergantung ditna kurang khusyuk tu. Cuma otak ku bukan hana nilai. Cuman riza ati tu. Itanya tak pupuk ibadat hana gebohyum oleh Allah Taala. Maka menyemenan tak upayakan berkhusyuk. Ya, baik cuma tak pandang kegelah mentang. Kegelah kesah semayang baik lagi ya nyembah gejuk ukuran lagi nya makanya kena gepegahkan ada dalam hadis kena gepegah bahawa tanya kadang-kadang seperleh ibadah tanya semayang kadang-kadang seperdua kadang-kadang sampai sepersepuluh ditna seukuran khusyuk katanya yang keditnan oleh Allah Taala gebalah amal semayang katanya cuma hana khusyuk akah hana cuma hana gesiksa sagai karena hana geken urang hana semayang nah kata semayang cuma hana khusyuk sagai yang ban bumenan pikiran tu kiba wata tak pahami tanya tak pahami berarti yang bahwa tekedi pun hana khusyuk semayang sah cuma na nilai hana cuma eknyo tak pupuk ibadah tanya hana nilai mutamita sesuatu dalam dunia mentang benar si hasil pulam yang tak pupuk ibadah untuk pangkai akhirat tentu saja boleh si mendapatkan hasil iaitu berberat khusyuk tu kemudian yang salah sabuh daripada gebegah kelebihan gebila Allah Taala surga Firdaus iaitu urung-urung yang dalam solatnya itu khusyuk sampai kena gekeun fawailul lil musallin kana yang pintu masuk sit walaupun tu kan yang mentang karena urung-urung gejuk wailun neraka wailun celaka gekeun ke urung yang semayang kan hana khusyuk mentang yang le ada kala putakeun tiga-getan semayang le lah ada kala memang tinggal semayang sama sekali ada kala memang kurang khusyuk dalam semayang hanya masuk sih menurut tingkatan masing-masing ini namanya tingkatan sufi hana khusyuk dalam semayang mentang rap-rap sang-sang hana pah semayang rada hana semayang sampai menang kira mamnya utanya utakalan pandangan fikah tegedi pun hana khusyuk dalam semayang sah semayang sah sehingga hana tak ulang li menyuruhnya ulang dalam semayang karena gak anggap juga hana semayang orang karena hana khusyuk mereka berarti kaji orangnya wallahu a'lam bishawab.
sallallahu ala Muhammad sallallahu